saya Kuniatiara Sekaradi, nomor absen 22. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani berdasarkan kajian historis. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak zaman klasik Islam. Ahmad Saladi dan Laus Makluf menguraikan bahwa sejarah kebudayaan Islam mencatat ilmu filsafat tidak diketahui oleh orang-orang Islam kecuali setelah masa Daulah Abbasiyah pertama sekitar 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 840 Masehi. Ilmu ini ditransfer ke dalam dunia Islam melalui penerjemahan dari buku-buku filsafat Yunani yang telah tersebar di daerah Laut Putih seperti Iskandaria, Antakya, dan Haran. Di kota ini, buku-buku filsafat diperoleh dan diterjemahkan sekalipun dari bahasa Suryani. Aktivitas para muslim atas bersentuhan dengan penafsiran Al-Quran, bahkan cenderung menafsirkan Al-Quran secara filosofis besar sekali. Al-Kindi yang dikenal sebagai bapak filsuf Arab dan Muslim berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, isinya harus ditafsirkan secara rasional bahkan filosofis. Ibnu Rushd menyatakan bahwa tujuan dasar filsafat Islam adalah memperoleh pengetahuan yang benar dan berbuat benar. Dalam hal ini, filsafat sesuai dengan agama, sebab tujuan agama pun tidak lain adalah menjamin pengetahuan yang benar bagi umat manusia dan menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis. Dari uraian tersebut, jelas bahwa satu sisi, filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan dunia Yunani, seperti yang disebutkan baik oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani maupun Khalis Majid yang menyatakan bahwa pemakaian kata filsafat di dunia Islam digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks-teks keagamaan Islam seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalis Majid bahwa orang-orang Islam dikenal dengan ajaran Aristoteles dalam bentuknya yang telah ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syiah, dan itu berarti masuknya unsur-unsur Neoplatonisme. Sebagian orang Islam begitu tidak sadar tentang Aristoteles dan apa yang mereka anggap sebagai ajarannya. Namun, mereka tidak sadar atau sedikit sekali yang mengetahui adanya unsur-unsur Neoplatonis di dalamnya, yang menyebabkan sulitnya membedakan antara kedua unsur Helenisme yang paling berpengaruh terhadap filsafat Islam itu karena memang terkait satu sama lain. Dengan ini, orang yang memberikan keutamaan dalam menyebarkan filsafat Yunani dan menyiarkan ke penjuru dunia dapat dinyatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sebagai pengembang dan pendiri sekaligus pelopor filsafat yang bercorak Islam yang disebarkan ke berbagai dunia barat. Yang kedua adalah hubungan filsafat Islam dengan Yunani berdasarkan kajian doktrin. Ajakan Al-Quran untuk berfilsafat seperti yang diungkapkan oleh para filsuf muslim, jika diketahui dan ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran, memang banyak yang menyatakan, salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah urutan kedua ayat 164.
Uraian Al-Quran di atas menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Dalam pemikiran Islam, baik filsafat ataupun ilmu kalam, apalagi dalam bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal dipakai hanya untuk memahami teks wahyu, sekali-kali tidak untuk menentang wahyu. Menurut Harun Nasution, yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukanlah akal dan wahyu, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun kaum filsuf Islam. Yang dipertentangkan hanyalah tentang penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Sehingga pemikir Islam dapat melanggar garis-garis yang telah ditentukan Al-Quran serta Al-Hadis, tetapi tidak pula diikat dan ketat. Untuk menyamakan persepsi bahwa Islam memiliki akar tersendiri dalam filsafat Islam bukan perkara yang mudah, bukan hanya dalam wacana posisi akal semata, tetapi ini berkenan dengan klaim, cara berpikir, bahkan ketegangan terjadi pada dua kubu berkenaan dengan klaim masing-masing. Ketegangan dalam bentuk apakah? Cara berpikir Arab dan Yunani itu sama atau siapa yang paling pertama? Menarik untuk dikutip di sini pandangan Oliver Leaman dalam bukunya Story of Islamic Philosophy. Dalam tulisan Budi Munawar Rohman, Oliver Leaman ingin mengatakan bahwa perselisihan pendapat antara Syarafi dan Matta memang telah menegangkan secara kreatif hubungan antara para filsuf yang dipengaruhi filsafat Yunani dan para teolog yang hendak membangun basis logikanya sendiri. Dengan adanya ketegangan tersebut, tidak heran lagi kalau dalam menjelaskan paham filsafat Yunani dalam struktur ilmu-ilmu keislaman tersebut, persoalan pertama yang harus diselesaikan oleh para filsuf Islam adalah bagaimana kita menyelaraskan ketegangan antara syariah dan filsafat atau iman dan rasio. Dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas. Sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat ketatan dalam penggunaan rasio. Filsafat Islam di dunia Islam Barat. A. Ibnu Bajjah. 1. Biografi. Filsuf Muslim pertama di dunia Islam belahan Barat adalah Ibnu Bajjah. Ia muncul pada 3 atau 4 dasawarsa pertama abad ke-12 di Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah, yang terkenal dengan julukan anak tukang emas. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa abad ke-5 Hijriah. Ibnu Bajjah adalah seorang dokter, musisi, penulis lagu, dan puisi populer. Pada 504 Hijriah, Saragossa jatuh ke Almorabitun, dan pada saat itu juga ia diangkat sebagai wazir gubernur Berber. Pada tahun 510 Hijriah, ia melakukan perjalanan ke Valencia untuk mendapatkan informasi kematian Ibnu Tifalwin. Ibnu Bajjah adalah pemikir kreatif, seorang penyurut yang memberikan kontribusi orisinil pada teori fisika. Ibnu Bajjah mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan ilmu musik. Ibnu Bajjah banyak menulis uraian dan penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Ibnu Bajjah adalah seorang yang berpengetahuan luas dan mahir dalam berbagai ilmu.
Ibnu Bajjah wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi karena dituduh sebagai ahli bid'ah, diancam dengan pedas dan diracun musuh-musuhnya. 2. Karya-karya Ibnu Bajjah. Beberapa karya Ibnu Bajjah baik dalam bentuk tulisan Arab maupun Inggris diantaranya adalah Tarbiyah, Kitab An-Nabat, Al-Andalus jilid 5 dan 7, Risalah Al-Ittisal Al-Aql bil Al-Insan, Tadbir Al-Mutawahhidin, Kitab An-Nafas, Risalah Al-Ghayah Al-Insaniyah, Ibnu Bajjah on Human End, dan Journal of Asiatic Society of Pakistan. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa hidup memencilkan diri pada hakikatnya lebih baik, kecuali dalam keadaan mendesak. Ia membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam, kaum cendekiawan, dan kaum yang bahagia. 3. Filsafat Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori makrifat, berbeda dengan corak yang diberikan Al-Ghazali yang diberikan di dunia Islam Timur. Ibnu Bajjah menetapkan bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat jika ia telah terlepas dari keburukan masyarakat dan menyendiri untuk memperoleh pengetahuan. Pikirannya tersebut berbeda sekali dengan pikiran Al-Ghazali. Filsafat Ibnu Bajjah mendasarkan pada realitas karena ia adalah penganut filsafat dan logika karya-karya Al-Farabi. Selain itu, dasar filsafatnya adalah filsafat Aristoteles, metafisika, dan psikologi. A. Materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah membagi bentuk kejiwaan menjadi 3, yaitu bentuk-bentuk tubuh sirkular hanya memiliki sirkular dengan materi. Kejelasan materi yang bereksistensi dalam materi dan bentuk-bentuk yang bereksistensi dalam indera jiwa akal sehat. B. Akal dan pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian manusia yang penting dan merupakan sarana yang mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Pendapatnya, akal manusia setapak demi setapak mendekati akal pertama dengan cara meraih pengetahuan yang didasarkan pada bukti dan memperoleh pengetahuan tanpa mempelajarinya. C. Teori Ittisal. Ibnu Bajjah percaya bahwa pengetahuan tidak diperoleh semata-mata melalui indera, tetapi dapat dicapai dengan bantuan akal aktif. Ia memaparkan 4 prinsip tentang proses akal terbentuk, yaitu hubungan antara sarana dan tujuan, proses perubahan, dari daya imajinasi, dan dari kerja pikiran itu sendiri. Teori ittisalnya adalah tentang hubungan manusia dengan akal aktif yang bertujuan bagaimana cara mencapai, mengenal, dan mengetahui Tuhan. Selanjutnya, B. Ibnu Tufail. 1. Biografi. Filsuf Muslim kedua di belahan barat adalah Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abd Ibn Muhammad Ibnu Tufail. Lahir pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi di Khuwadik, Granada. Ibnu Tufail memulai karirnya sebagai dokter di Granada dan diangkat sebagai gubernur di provinsi itu. Pada tahun 549 Hijriah, dia menjadi sekretaris pribadi Gubernur Ceuta. Dan pada tahun 558 Hijriah, ia menduduki jabatan dokter tinggi dan menjadi kodi di pengadilan serta wazir Khalifah Muwahhidin Abu Ya'qub Yusuf. Ia menulis beberapa risalah tentang kedokteran, astronomi, dan filsafat. 2. Karya-karya Ibnu Tufail. Tidak banyak karya-karya Ibnu Tufail, bahkan hanya 1 yang tersisa sampai sekarang, yaitu Risalah Hai Ibn Yahzan yang bermakna yang hidup putra yang bangun. Dalam risalah ini, Hai Ibn Yahzan dilukiskan sebagai seorang syekh tua yang di tangannya tergenggam kunci pengetahuan. Hai Ibn Yahzan dalam tulisan Ibnu Tufail bukanlah simbol aktif, tetapi simbol akal manusia tanpa bimbingan wahyu dan kebenarannya tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. 3. Filsafat Ibnu Tufail. A. Pola filsafatnya. Pola filsafat Ibnu Tufail adalah proses untuk mencapai tujuan. Ia mengemukakan kebenaran dengan tujuan yang hendak dicapai yang menyelaraskan filsafat dan syarak. Tujuannya adalah urutan-urutan tangga makrifat yang ditempuh akal. Tanpa pengajaran dan petunjuk akal, manusia bisa mengetahui wujud Tuhan. Akal menguatkan kodirnya alam. Akalnya sanggup mengetahui dasar-dasar keutamaan dan akhlak, dan pokok dari semua hikmah adalah yang telah ditetapkan oleh syarak. D. Tuhan dan kekekalan alam. Ibnu Tufail tidak menerima baik pandangan mengenai kekekalan maupun penciptaan sementara dunia ini, baik kekekalan dunia.
Dunia mempunyai pencipta yang tidak berwujud benda. Dia bersifat imaterial yang tidak dapat dikenali lewat indera maupun imajinasi. Pendapatnya, dunia dan Tuhan sama-sama kekal. Dunia itu bukan sesuatu yang lain dari Tuhan. C. Materi dan jiwa. Ibnu Tufail berargumen bahwa materi adalah prinsip individuasi dan entitas-entitas intelektual. Karena mempunyai aritmetika yang problematis yang bertentangan dengan pemikiran, pemikir, dan objek pemikiran. Sedangkan jiwa adalah imajinasi Tuhan sejak awal. Untuk menjadikan nyata, kita perlu pikiran yang jernih. Materi dan jiwa bisa dibedakan, tetapi tidak selalu menyatu. Ia bersifat fungsional semata. Tokoh selanjutnya adalah C. Ibnu Rusyid. 1. Biografi. Filsuf Muslim di belahan barat setelah Ibnu Tufail adalah Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid. Lahir di Cordova tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ayah bernama Abu Al-Qasim. Keluarganya terkenal dalam ilmu fikih. Hal itu terbukti dia merevisi buku Imam Malik dan dihafalnya. Dia juga mempelajari ilmu matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Jabatan pertamanya adalah hakim. Pada tahun 565 Hijriah ia diangkat sebagai Qadi Seville, dan pada 575 Hijriah ia diangkat Qadi untuk masa jabatan keduanya. Beberapa bulan sebelumnya ia sebagai dokter sultan menggantikan Ibnu Tufail. Ibnu Rusyid menjadi ulama dan filsuf yang sulit ditandingi karena kehebatannya dari berbagai karya. Meskipun di akhir hidupnya ia mendapat tuduhan besar sehingga ia dibuang dari tanah air. 2. Karya-karya Ibnu Rusyid. Salah satu karya fikih Ibnu Rusyid adalah Bidayah Al-Mujtahid wa Nidiyah Al-Muqtasid yang ditulis pada tahun 504 Hijriah. Karya itu merupakan risalah tentang perbandingan mazhab. Karya ilmiahnya menonjol dalam dua bidang, yaitu astronomi dan kedokteran. Beberapa karya yang ditulis olehnya adalah Bidayah Al-Mujtahid, Kulliyah fi At-Tib, Al-Qanun, Al-Kashaf, Al-Manahij, Al-Adilah, dan Fasi Al-Maqal Fima Bain Al-Hikmah wa Asy-Syariah. 3. Filsafat Ibnu Rusyid. A. Agama dan filsafat. Dalam rangka membela filsafat, Ibnu Rusyid menegaskan bahwa antara agama dan filsafat tidak bertentangan. Agama sejalan dengan filsafat karena tindakan dan tujuan filsafat sama dengan tujuan dan tindakan agama. Yang ada masalah adalah keselarasan dalam metode dan materi. Sasaran agama dalam filosofi adalah agama berfungsi sebagai pencapai teori dan perbuatan yang benar. B. Kodimnya alam. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa kodimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Alam diciptakan Tuhan bukanlah tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Alam itu betul diwujudkan terus-menerus, dengan kata lain adalah kekal. C. Kebangkitan jasmani. Menurut Ibnu Rusyid tidak ada kesepakatan ulama tentang kebangkitan jasmani pada hari akhir, karena kebangkitan di akhirat hanya bersifat rohani saja. Yang jelas adalah kehidupan manusia di akhirat itu berbeda dengan kehidupan di dunia. D. Pengetahuan dan Tuhan. Ibnu Rusyid tidak mempersoalkan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang juz'i pada alam semesta. Ia menyangkal bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal kecil, tetapi Tuhan bersifat kodim terhadap peristiwa kecil itu. Tuhan bukan berarti tidak tahu, ini bergantung pada cara melihat partikular yang muncul. Filsafat Islam sesudah Ibnu Rusyd. Yang pertama, Nasiruddin At-Tusi. Sarjana Muslim ini kemasyhurannya setara dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja, yakni Thomas Aquinas. Dalam filsafat moralnya, ia menganggap bahwa kebahagiaan utama adalah tujuan moral utama yang ditentukan oleh tempat dan kedudukan manusia di dalam evolusi kosmik dan diwujudkan melalui kesediaannya untuk berdisiplin dan patuh. Yang kedua, filsafat jiwa. Ia berasumsi bahwa jiwa merupakan suatu realitas yang bisa terbukti sendiri, di mana pemikiran yang lepas dari eksistensi orang itu sendiri. Yang ketiga, metafisika. Menurut Tusi, ilmu ketuhanan dan pengetahuan mengenai alam semesta merupakan filsafat pertama pengetahuan tentang kelompok ketunggalan dan kemajemukan. Yang keempat, logika. Tusi menganggap logika sebagai ilmu atau alat ilmu yang bertujuan memahami makna dan sifat dari makna yang
penciptaan. Yang kelima, Tuhan. Tusi berpandangan bahwa refleksi Tuhan sepadan dengan penciptaan dan merupakan hasil dari kesadaran dirinya. Tokoh yang kedua, Muhammad Iqbal, kemerdekaan bangsa India menjadi Pakistan. Iqbal menuliskan kajian filsafat dalam bentuk teori dinamika. Landasan filsafat Iqbal terdiri dari 3 dalam mengungkap keberadaan Tuhan, yakni kosmologis, teologis, dan ontologis. Selain manusia sebagai objek filsafat, ia mengkaji semua ciptaan alam mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Inilah ciri pembeda dengan filsafat Yunani. Tokoh yang ketiga, Mulla Sadra. Di kalangan muridnya lebih kenal Sadr al-Muta'alin karena ketinggian tingkat memahaminya tentang hikmah. Dalam teori pengetahuannya, Mulla Sadra membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, pengetahuan husli atau konseptual dan pengetahuan atau ilmu huduri. Bentuk pengetahuan ini menyatu dalam diri seorang mutawali, yakni yang telah mencapai pengetahuan berperingkat tinggi yang disebut as-Surawardi. Filsafat kedua tentang metafisika. Objek pembahasannya adalah tentang eksistensi dan esensi tentang ketuhanan. Filsafat yang ketiga tentang gerakan